Ya, Bapak Ibu, saat itu yang membuka adalah Siti Fatimah. Saat itu Rasulullah sedang sakit, Bapak Ibu. Rasul mengatakan buka. Ya qurratu aini. Ini supaya anak-anakku nanti semuanya, tidak yang laki-laki, tidak yang perempuan. Islam mengajarkan kepada kita memanggil anak perempuan bukan dengan namanya. Rasulullah memanggil Siti Fatimah ya qurratu aini, wahai buah mata hatiku. Makanya kita semuanya kan anak-anak, Bapak Ibu kalau manggil anak perempuan nok ayu, betul atau tidak? Betul atau tidak? Anak wadon, anak wadon, anak wadon. Ini semuanya ajaran ya, dah. Akhirnya dibuka, begitu ditanya, Anda siapa? Saya Israel. Akhirnya suruh masuk. Begitu masuk, mohon maaf Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya, saat itu malaikat Israel mengatakan, ya Rasulullah, saya mendapatkan salam dari Allah, salam rahmat untuk disampaikan kepada Anda. Ini supaya anak-anakku paham, ya. Nah, malaikat Israel waktu itu menyampaikan salam rahmat dari Allah, dan juga malaikat Israel menyampaikan bahwa Allah menyampaikan kalau andai kata Anda mau, Anda dipanggil tengarsane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad itu saat dipanggil mau untuk dicabut nyawanya, itu Allah menyampaikan kalau Anda masih mau. Kita semuanya kira-kira ditawari apa tidak? Langsung det. Tapi mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah. Allahumma. Monggo Bapak Ibu, masuk Bapak Kepala Sekolah, monggo nggih. Hidup hati-hati, hati-hati. Ya. Supaya kita semuanya husnul khotimah, amin. Di pekerjaan sampai selesai, pensiun selamat, Allahumma. Makanya selalu saya sampaikan, apa arti sebuah jabatan kalau harus didapat dengan cara yang tidak baik, apalagi nanti na'udzubillah berhadapan dengan penegak hukum. Kerja yang sudah sekian puluh tahun, tadi saya sampaikan cintanya Rasulullah SAW sampai mau meninggal dunia anak-anakku semuanya. Saat itu Rasul mengatakan, monggo, kalau Allah menghendaki untuk saya pulang, saya siap pulang. Tapi ada satu pertanyaan, ini Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya, saat mau meninggal dunia, apa pertanyaan Rasulullah yang disampaikan kepada malaikat Israel dan disampaikan kepada Allah? Kaifa ummati, detik-detik mau meninggal dunia, Rasulullah menanyakan, umatku bagaimana, selamat apa tidak? Terakhir mau meninggal dunia yang ditanyakan umatku selamat apa tidak. Oleh karena itu mohon maaf, marilah tanamkan dalam hati kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW. Allahumma. Dan di dalam Al-Quran Allah pun mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Yang artinya kurang lebih, laqad kana lakum, telah terdapat untuk diri kamu semuanya di dalam kehidupan Rasulullah, di dalam perilaku Rasulullah, di dalam akhlakul karimah Rasulullah, uswatun hasanah, keteladanan yang sempurna, contoh yang sempurna. Untuk siapa? Pertama, untuk orang-orang yang hidupnya mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah. Yang kedua, contoh Nabi Muhammad SAW yang mengharapkan di dunia bahagia, di akhirat bahagia, amin. Dan yang ketiga, untuk orang-orang yang ingin hidupnya selalu digunakan untuk zikrullah supaya hatinya tenteram. Anak-anakku semuanya dan Bapak Ibu, orang itu hidup di dunia hati merasa tentram bukan dari hartanya, betul atau tidak? Bukan dari jabatannya, bukan. Orang hidup akan merasa tentram kalau hidupnya untuk ibadah.
Nyatanya banyak kok orang tambah kaya tapi hidupnya tambah gemrungsung. Ada apa enggak? Jangan pakai bahasanya orang-orang SMP 13. Bahasa SMP orang 13 itu kan kalau ngomong A, betul atau enggak? Kalau kalangan O. Tapi kalau kota Tegal itu A, betul enggak? Gemrungsung diganti A apa? Tambah kaya tambah gembrangsang. Itu untuk orang-orang yang jauh dari ibadah, betul atau tidak? Dan yang kedua, contoh Nabi Muhammad untuk siapa? Orang yang mengharapkan di dunia bahagia dan di akhirat bahagia. Anak-anakku semuanya dan bapak ibu guru mohon maaf, hidup di dunia bukan untuk dunia, untuk akhirat. Mohon maaf bapak ibu guru, ini mengajar kepada anak-anak. Kalau kita lihat kacamata kehidupan akhirat, apa kata sahabat Ali? Ana abdun man 'allamani walau harfan wahidah. Saya adalah hamba sahaya untuk yang mengajari aku satu huruf. Berapa huruf yang sudah diajarkan kepada anak semuanya? Jadi mohon maaf walaupun kami menyampaikan selamat ya, alhamdulillah Allah telah memberikan rezeki termasuk kepada bapak ibu guru semuanya. Dulu guru-guru boro-boro mikir haji. Betul atau enggak? Guru-guru itu ya dulu boro-boro mikir haji. Makanya sekarang saya sampaikan, ini bapak ibu guru yang pada haji adalah haji sertifikasi. Betul atau enggak? Kalau yang guru negeri sih mungkin G, tapi guru swasta terutama boro-boro mereka itu mikir haji. Oleh karena itu Allah menyampaikan kalau kita ingin hidup bahagia dunia dan akhirat, contoh Nabi Muhammad SAW. Nah, yang terakhir ya, bagaimana contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW? Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqan. Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan mu'ajjalah wa wal abu syafiqur rahimu bil yatimi wal armalah. Diterangkan Rasulullah sebaik-baik makhluk Allah, tapi sebaik-baik akhlak makhluk Allah. Manusia itu mulianya karena akhlak. Bahkan semua ibadah harus dibarengi dengan akhlak. Bapak ibu dan anakku semuanya perlu pahami, perintah sholat bukan i'tidal ruku sujud saja, tidak. Orang yang sudah sholat harus menjadi orang baik. Jadi nggak pas sholatnya rajin sama saudara nggak akur, nggak bener. Sholatnya rajin kok jahat sama orang, nggak pas. Termasuk puasa Senin Kemis. Orang yang sudah puasa Senin Kemis misalnya harus baik. Puasanya rajin tapi kalau ngomong jelekit, nggak pas. Haji juga sama. Orang yang sudah haji harus menjadi orang baik. Dan Allah mengatakan bismillahirrahmanirrahim, faman faradha fihinnal hajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maka barang siapa orang yang akan melaksanakan ibadah haji, fala rafata, jangan ngumpat orang, jangan jelek-jelekan orang. Makanya orang haji umroh perlunya ikut manasik supaya tahu. Haji umroh masih penting mubeng ya. Tawaf itu caranya ada, betul atau enggak? Jangan sampai orang haji, orang umroh merasa saya liku sholatnya paling khusyuk. Allahu Akbar. Nabi Muhammad tidak mengajarkan seperti itu, betul atau tidak? Fala rafata wala fusuqa, dan jangan melakukan amal fasik, wala jidala, dan jangan bertengkar. Jadi kaji kan tukaran, kaji model apa? Betul atau enggak? Dan yang selanjutnya diterangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kedatangan tamu tidak dibeda-bedakan. Ini tolong perhatikan anak-anakku semuanya. Kalau kita ingin menjadi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan sekali-kali menghormati orang lain karena hartanya. Ini tolong anak-anakku didengarkan. Rasulullah mengatakan siapa yang menghormati orang lain karena hartanya, karena kayanya, 2/3 imannya lepas. Tamu saja kadang-kadang dibeda-bedakan, nggak boleh. Kalau yang datangnya pakai mobil, monggo-monggonya luar biasa, betul? Gelas saja kadang-kadang pakainya gelas yang ada pitanya.
Suguhannya kadang-kadang kalau orang yang pakai mobil, masya Allah, ager-ager, ya. Apa? Roti yang enak, ya. Yang kira-kira ditelan itu gampang. Tapi datang saudaranya sendiri, ya Allah. Mau duduk di kursi yang bagus saja nggak boleh. Wah nang buri kayak kursi apik wong sugito. Kadang-kadang gelasnya saja kadang-kadang beda. Kalau yang datang orang tidak mampu, gelasnya pada gompel. Suguhannya kadang-kadang tadi ya gemblong pisan kala gemblong tekek. Jangan ya anak-anakku semuanya ya. Jangan sekali-kali membedakan orang. Banyak orang usahanya lagi langsung jatuh di pekerjaan. Dia lagi masya Allah mutasi terus langsung jatuh. Salah satu penyebabnya menyakiti orang yang tidak punya. Ini tolong, nggak boleh. Anak-anakku semuanya harus tanamkan dalam hati kita semuanya untuk bisa memperlihatkan budi pekerti yang mulia. Jadi kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad, tunjukkan saya adalah orang yang bisa menghormati orang lain dan suka tidak menjelek-jelekan orang lain, ya. Anak-anakku semuanya tolong. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini, sebelum Pak Habib nanti menyudahi semuanya ini, biasa Pak Habib ada dua pertanyaan. Yang bisa jawab langsung tak kasih 50.000. Ya, coba. Pak Habib tadi menyampaikan bahwa rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecil, ya, tidurnya hanya di atas pelapah korma, perutnya sering diganjel pakai batu, ya. Bahkan saat itu ada sahabat Umar yang datang, itu melihat Rasulullah tidurnya hanya di atas pelapah korma, maka sahabat Umar menangis. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa kamu menangis wahai sahabat Umar? Sahabat Umar mengatakan, Anda adalah makhluk Allah yang paling mulia. Mengapa tidur hanya di atas pelapah korma? Rasulullah mengatakan, wahai sahabat Umar, saya hidup tidak mengharapkan kemewahan dunia. Yang saya hanya harapkan satu, agar umatku semuanya masuk surga. Pertanyaannya, didengarkan, yang bisa langsung ngacung. Tapi mohon maaf, ini khusus untuk anak-anak ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu guru jangan ikut menjawab. Untuk anak-anak dulu. Coba. Saat kedatangan malaikat Israel yang menyampaikan bahwa ya Allah SWT menyampaikan salam rahmat kepada kepada Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah menghendaki, Rasulullah suruh pulang tengah sana Gusti Allah. Apa ucapan dan doa Nabi Muhammad yang terakhir? Coba yang bisa ngacung. Oh ya, monggo. Ya, monggo. Kalau bisa 50.000, ini bisa untuk bakso, monggo. Namanya siapa? Kelas berapa ya? Nadia Ayu 8D. Ya, nggak apa-apa. Ucapannya? Ya, namanya dulu. Oh, namanya Nadia Ayu 8D. Nadia Ayu 8D. 8D. Ya, kata-kata Rasulullah terakhir doanya apa? Kata-katanya. Ya, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada Allah waktu mau meninggal dunia apa? Umatku. Maksudnya umatku biar gimana? Umatnya biar apa ya? Kayak selamat atau kalau Betul. Yang disampaikan ini 50.000. Ya. Yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah bagaimana nasib umatku, apakah selamat? Betul. Iya, terima kasih. Yang kedua, ya, kalau bisa anak-anak laki-laki dulu. Tapi kalau anak laki-laki nggak pada bisa, ya nanti anak perempuan. Allah dalam Al-Quran mengatakan, telah terdapat untuk diri kamu semuanya keteladanan yang sempurna. Siapa Nabi Muhammad SAW? Untuk siapa? Liman. Untuk siapa?
Allah menyampaikan bahwa contohlah Nabi Muhammad yaitu 3 golongan. Monggo yang bisa maju ke depan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kedua ketiga titik. Ayo monggo anak laki-laki yang bisa. Hadro nggak apa-apa. Ayo monggo yang hadro di belakang belum ada ya. Yang hadro nggak apa-apa. Ayo maju nggak apa-apa. Lumayan beli bakso. Ayo nggak apa-apa. Ayo ngaco. Ayo cepat. Sini cepat. Ayo cepat. Nggak ada. Berdiri nggak apa-apa. Ayo ngaco. Sini ngaco. Nggak apa-apa. Kalau nanti bisa menjawabnya 1, terus ada yang atau 2, yang satunya dilengkapi, berarti engkau selawenan 25-an. Engkau sini. Ya. 5 untuk siapa? Ayo monggo. Maju nggak apa-apa. Atau pakai mic nggak apa-apa wis. Atau sini aja, sini sayang. Sini sayang. Sini. Ayo monggo. Siapa? Namanya siapa? Kelas berapa? Dan Allah menyampaikan contoh Nabi Muhammad untuk 3 golongan siapa aja? Namanya Muhammad Sulfa Rizki, kelas 9F. Ya. Liman kana Yarjullah. Liman kana yarjullah, untuk mereka yang mengharapkan ridho dan rahmat serta kasih sayang Allah. Wal yaumal akhir. Tik. Wa dzakarallaha katsira. Yang kedua untuk orang-orang yang mengharapkan kehidupan titik. Yang ketiga orang-orang yang hidupnya selalu untuk titik. Ayo. Yang ketiga monggo yang 2 tadi, yang satunya berdiri sini. Monggo sini. Monggo ngajak orang Bapak, monggo. Ya, monggo berdiri sini. Bareng-bareng sini. Karena pertama itu dijawabnya 1, terus yang kedua, ketiga itu sehingga selawenan nggo bakso. Monggo ya. Monggo barengan nggih. Ya. Mudah-mudahan apa yang Pak Habib sampaikan mudah-mudahan akan bermanfaat. Tolong ya anak-anakku semuanya, kalau kita ingin hidup bahagia, tanamkan dalam hati kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW, dan juga mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nanti bukan hanya di dunia kumpul, tapi di akhirat juga kumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terus. Nanti doa dulu katanya, setelah itu jalan bapak. Moga Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Amin. Hamdan yuwafi ni'amaka mazid ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik. Segala puja dan puji milik-Mu ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah, bimbinglah kami ya Allah, bimbinglah guru-guru dan juga anak-anak kami semuanya ya Allah. Ya Allah, dengan kasih sayang-Mu ya Allah, Engkau Maha Kuasa ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang selalu dalam hati kita tertanam cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW. Ampuni segala salah dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Jadikanlah Indonesia menjadi baldatun thayyibatun rabbul ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alamin bisirril Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalal wa qamiyana. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Adon minal iman, wala takun minal iman. Inadun alal watan, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Abul watan minal iman, wala takun minal iman. Bye.
matur nuwun sangat. Mari tanamkan cinta tanah air dalam hati kita. Siapapun yang akan menyakiti Ibu Pertiwi adalah musuh kita bersama.